Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila, saya dari kelompok 3 dengan nomor NIM 2103011110147. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan kemajemukan umat atau mempertimbangkan kemajemukan umat agama dan kebangkitan nasionalisme religius. Pembahasan saya kali ini seputar tentang pengertian, ciri-ciri, contoh, hingga kesimpulan. Baiklah, kita mulai dengan apa sih kemajemukan itu? Kemajemukan bisa diartikan dengan beragam atau beraneka ragam. Banyaknya kelompok dalam suatu wilayah membuat masyarakat akan terbagi berdasarkan golongan atau klarifikasinya. Sedangkan sebagai individu selayaknya bersifat dinamis yang artinya banyak memiliki perubahan dan terciptanya perbedaan. Ada macam-macam kemajemukan. Kemajemukan di sini ada 3 macam. Yang pertama ada kemajemukan agama, yaitu adalah agama-agama yang ada di setiap negara di dunia. Kemajemukan agama memiliki keuntungan di negaranya sendiri, yaitu memiliki keragaman masing-masing karakter agama. Yang kedua ada kemajemukan multikultural, adalah kemajemukan yang menjadi dasar kesatuan di negara, yaitu memiliki agama yang bermacam-macam. Selanjutnya ada masyarakat memiliki etnik pluralistik, yaitu adalah masyarakat yang memiliki ras atau suku bangsa yang hanya satu saja. Masyarakat ini maksudnya hanya memiliki satu pendirian yang utuh. Selanjutnya kita akan membahas kemajemukan dalam Islam. Pertama, dari sudut pandang kemajemukan dalam Al-Quran. Al-Quran mengingatkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia agar manusia saling mengenal dan saling menghormati. Al-Hujurat ayat 13. Dalam menyikapi perbedaan agama, Al-Quran dengan jelas memberikan petunjuk agar manusia menganut prinsip yang tercantum dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya dalam urusan agama manusia agar tidak dipaksa. Selanjutnya dalam surah Yunus ayat 99 yang artinya Nabi Muhammad sendiri tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain menjadi muslim. Selanjutnya ada di surah Ar-Rum ayat 32 yang artinya biarkan mereka masing-masing memiliki kebanggaan dengan golongannya sendiri. Yang terakhir ada pada surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Quran mengajarkan agar kaum beriman hendaknya tidak memberikan penghinaan atau stigma negatif terhadap kelompok lain. Kita akan membahas tentang kemajemukan yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini disebutkan bahwa semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi memiliki satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas yang lain didasarkan atas prinsip yang pertama, bertetangga dengan baik. Yang kedua, saling membantu dan menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasihati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi Islam yang pertama itu tidak menyebut agama negara. Piagam Madinah juga memberikan hak yang setara terhadap warga negara muslim dan non-muslim. Mereka sama-sama terikat untuk mempertahankan dan membela negara. Ialah kemajemukan dalam pemikiran Islam dan politik. Kemajemukan dalam pemikiran Islam diwarnai dengan banyaknya aliran teologi, aliran fikih atau hukum Islam, aliran filsafat, aliran mistik atau aliran mistisisme, dan juga aliran politik. Banyaknya aliran pemikiran yang muncul dalam Islam di samping karena Nabi mendorong umat Islam untuk terus berijtihad untuk menangkap apa yang terkandung dalam pesan kitab suci agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Juga karena Nabi sendiri memandang positif terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan di kalangan umatku akan membawa rahmat, sabda Nabi. Berkenaan dengan politik Islam, sungguh pun para ulama umumnya sepakat bahwa umat Islam mesti terikat dengan norma-norma yang terkandung dalam syariat. Tetapi sejak awal para ulama tidak sepakat dalam mewajibkan pendirian negara atau pemerintahan Islam. Itu bertolak dari pertanyaan apakah dalam melaksanakan norma-norma syariat
umat Islam tergantung pada wujudnya negara atau pemerintahan Islam. Mereka yang yakin bahwa syariat Islam tidak bisa dijalankan tanpa adanya negara akan berpendapat bahwa mendirikan negara wajib. Mereka yang merasa bahwa syariat Islam bisa dilaksanakan tanpa adanya negara berpendapat bahwa mendirikan negara tidak wajib. Umat Islam bisa menjalankan syariat agamanya di negara mana saja, selama negara itu memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengekspresikan keyakinan agamanya. Sebagai norma agama yang dijalankan atas dasar keyakinan dan kesadaran, syariat Islam bisa dijalankan tanpa perlu adanya kekuatan luar atau paksaan dari negeri. Perdebatan tentang hubungan antara syariat Islam dengan negara ini terus berlangsung sampai Islam memasuki periode modern. Itulah sebabnya pada saat memasuki periode modern, negara-negara muslim mulai melepaskan diri dari kolonialisme dan berusaha membentuk negara modern berdasarkan konstitusi tertulis. Muncul banyak ragam dan menempatkan syariat Islam dalam konstitusi mereka. Setidaknya keragaman itu muncul karena dua hal. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan umat Islam dalam melihat hubungan agama dan negara. Kedua, karena adanya perbedaan pandangan mereka dalam merumuskan apa yang disebut dengan negara Islam atau Dar al-Islam. Tentang hubungan agama dan negara, umat Islam dapat melihatnya sebagai hubungan yang integratif, simbiotik, separatis, atau sekularis. Tentang Dar al-Islam, terdapat beberapa rumusan. Ada yang merumuskannya sebagai negara yang memberikan jaminan bagi pelaksanaan syariat Islam, ada yang merumuskannya sebagai negara yang dipimpin oleh orang Islam, ada yang merumuskannya sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk. Karena itu, menurut penulis, tidak benar bila dalam wacana pemikiran politik Islam dibenturkan dengan sekularisme. Yang benar bahwa umat Islam memiliki banyak wajah dalam pemikiran politik dan kenyataan politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang bisa menghambat kemajemukan di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan konsep perlindungan agama atau hifz ad-din dalam hukum Islam. Konsep ini mestinya digunakan untuk melindungi semua penganut agama, melindungi orang yang melaksanakan keyakinan dan kewajiban agamanya. Selanjutnya yang kedua ada berkaitan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang diambil dari hadis yang berbunyi man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaan. Yang ketiga, konsep nasakh mansukh. Konsep ini didasarkan atas asumsi bahwa banyak ayat yang satu sama lain saling bertentangan. Yang keempat, munculnya otoritarisme dalam penafsiran agama. Kelompok ini meskipun sekelompok kecil berpotensi merusak tatanan masyarakat yang plural karena berusaha memaksakan pendapatnya sendiri terhadap kelompok lain dengan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan. Yang kelima, ada kurangnya penegakan hukum di aparat hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, justru bukan penyerangnya ditangkap atau yang melakukan kekerasan ditangkap, tetapi malah korbannya. Yang keenam, ada lemahnya pendidikan dan pemahaman di kalangan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Setelah beberapa hambatan, kita kali ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan dapat terjaga di Indonesia. Yang pertama, menghormati perbedaan. Yang kedua, memelihara hak dan kewajiban umat beragama. Yang ketiga, NKRI lebih utama dari apapun. Yang keempat, genggaman erat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, daya paksa pemerintah. Yang keenam, kesadaran masyarakat. Yang ketujuh, hilangkan semangat sektarian. Baiklah, kemajemukan sudah habis kita bahas. Sekarang kita akan pindah ke membahas tentang nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Tentu sudah tidak asing di telinga kita tentang kata nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Di sini terpapar sudah beberapa ciri-ciri sikap
nasionalisme menurut Dahlan. Yang pertama adalah rela berkorban, yang kedua cinta tanah air, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia, bangga sebagai warga Indonesia, persatuan dan kesatuan, patuh kepada peraturan, disiplin, berani dan jujur, serta bekerja keras. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang religius. Apa sih religius itu? Tentu yang terlintas di kota kita seketika tersebut kata religius adalah tentang religi atau tentang agama. Yang pertama, religi berasal dari kata religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya suatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius adalah kata sifat dari religi itu sendiri. Selanjutnya, religius adalah nilai kerohanian yang tertinggi, sifatnya mutlak dan abadi serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Sikap nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang agama yang dianut, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut, saling menghormati antar umat dan beragama. Adapun contoh dari sikap religius adalah yang pertama, beribadah sesuai agama masing-masing, bersedekah, membantu orang lain tanpa membedakan agamanya, menyebarkan kebaikan, menjaga ucapan ataupun perbuatan, berkata baik dan sopan. Baiklah, dari pengertian nasionalisme dan religius tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa nasionalisme religius adalah kekuatan atau kelompok politik yang mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas Islam dan nilai keagamaan, lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara, semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan negara berdasarkan hukum negara. Sekian, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.